الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله رب الملك الأعلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وعبد السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali berjumat kita siang hari ini dengan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai dengan detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat memenuhi panggilan Allah semata-mata untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah melalui Jumat siang hari ini kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, agar kita dapat menjalani hidup ini, yaitu hidup yang diridai Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa mengantarkan diri kita bahagia di dunia wal akhirah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Rajab, yang di dalamnya ada satu peristiwa penting bagi umat Islam, yaitu Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam peristiwa itu diabadikan Allah di dalam Al-Qur'an. Dan peristiwa Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diabadikan Allah di dalam Al-Qur'an itu, Allah menyebutkan dua tempat yang dimuliakan, yaitu mengisrakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari masjid ke masjid. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an: Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah kemudian menyebutkan di dalam ayat itu dua masjid, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? Tentu mestinya agar kita memperhatikan masjid. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali hijrah ke Madinah, yang dibangun pertama kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan rumah, bukan kediaman, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun masjid di Kubah. Dan masjid itu sampai saat ini ada. Setiap kita yang umrah, kita salat di Masjid Kubah itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan betapa pentingnya masjid di dalam kehidupan manusia itu. Dari masjid itulah banyak kemuliaan, banyak keistimewaan, banyak fadilah yang bisa diperoleh oleh setiap hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak semua muslim mau dan mampu memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang
yang benar-benar memiliki iman, itulah yang mampu memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus merupakan bukti kebenaran iman di dalam diri manusia, yaitu ketika mereka itu mampu memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an bahwasanya innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Orang-orang yang beriman dengan iman yang benar, maka orientasi hidupnya adalah akhirat. Allah menyebutkan hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah, hanyalah orang-orang yang mampu memakmurkan masjid adalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Didasari atas keimanan itulah, dan mereka beriman pada hari akhir, maka yang mereka perhitungkan catatan amal kita ketika kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Banyak kemuliaan tentang masjid ini. Dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala ketika kita sering datang hadir di masjid. Setiap langkah kita menuju masjid ini akan mengampunkan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanpa memiliki iman yang benar dan orientasi hidupnya akhirat, maka terasa berat sekali kita melangkah ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan seluruh permukaan bumi ini sebenarnya adalah masjid. Tetapi yang dimaksud adalah bangunan-bangunan masjid yang dibangun oleh manusia dan diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-ardu kulluha masjidun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seluruh permukaan bumi ini adalah masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Adalah tempat kita bersujud kepada Allah, yang berarti setiap aktivitas hidup kita di permukaan bumi ini adalah tempat kita bersujud kepada Allah. Ketika kita menjalankan aktivitas itu di dalam rangka sujud kita kepada Allah, maka kita akan terlindung dari perbuatan-perbuatan faksa di dalam mungkar, perbuatan-perbuatan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya masjid inilah tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala di permukaan bumi ini. Rasulullah mengatakan ahabbul bilad ilallahi masajiduha, bahwasanya tempat di permukaan bumi ini yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Karenanya orang-orang yang di dalam masjid adalah termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mencintai masjid? Allah suka dengan masjid-masjidnya, karena di dalam masjid itulah terdapat orang-orang yang suka mensucikan dirinya. Dan Allah itu adalah yang suka mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka makmurkan masjid. Makmurkan masjid. Dan hikmah kita memakmurkan masjid banyak hal. Di antaranya yang senantiasa kita kejar, yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka antara masjid dan salat itu tidak bisa dipisahkan, karena fungsi masjid adalah untuk salat
di samping fungsi-fungsi yang lain, untuk bersilaturahim, untuk terbiatul umat, untuk pemberdayaan umat, dan banyak hal lagi fungsi masjid di dalam kehidupan sosial kita. Tetapi yang utama fungsi masjid adalah untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai masjid-masjidnya yang ada di muka bumi ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita memasuki masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang yang memakmurkan masjid, yang setiap saat memasuki masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang memakmurkan masjid itu, kalian lihat ketika mereka berangkat pagi dan petang hari, maka setiap berangkat dan pulang itu Allah bangunkan mahlika di surga. Allah bangunkan satu tempat di surga. Setiap saat kita berangkat dan pulang dari masjid itulah, setiap waktu itu pula Allah bangunkan masjid, Allah bangunkan tempat di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa yang mungkin sering kita lupakan ketika kita masuk ke dalam masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita berada di dalam masjid, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala juga mendoakan kita. Di samping kita berdoa kepada Allah, maka malaikat-malaikat Allah juga mendoakan orang-orang yang ada di dalam masjid itu. Allahumma salli alaihi, Allahumma arham. Wahai Allah, rahmatilah mereka yang sedang berada di dalam masjid, ampunilah dosa-dosa. Dan itu terus menerus malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala berdoa untuk orang-orang yang ada di dalam masjid. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, keutamaan-keutamaan masjid telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak semua muslim yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mampu memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita membuka pintu masjid, jangan kita lupakan satu doa ini yang luar biasa. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dimasukkan ke surga Allah itu bukan karena amalnya, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa itu diantaranya adalah berkait dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa setiap kita memasuki masjid ini, sebelumnya kita lalu kemudian bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ftahli abwaab rahmati, ya Allah, berkahilah bagiku, bukalah pintu rahmat bagiku. Ini ketika kita memasuki masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berapa kali kita memasuki masjid setiap hari dan kita berdoa kepada Allah agar kita dikaruniai, dibukakan pintu rahmat di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita keluar dari masjid, diajarkan oleh Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku mohon kepadamu karunia dari sisimu. Ketika masuk masjid kita mohon rahmat, dan ketika kita keluar masjid mohon dibukakan karunia yang seluas-luasnya ketika kita meraih kehidupan dunia ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ini kita hubungkan dengan Al-Quranul Karim surat Yunus ayat 98, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Kul bifadlillahi wa birahmati wa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un.
Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah mereka itu bergembira. Hendaklah orang-orang yang memasuki masjid-masjid Allah senantiasa bergembira, senantiasa berbahagia, karena sesungguhnya kebahagiaan, kegembiraan itu, rahmat Allah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan, dari rezeki yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kekayaan yang kita diberikan Allah kepada kita. Rahmat Allah itu lebih baik bagi mereka yang memakmurkan masjid itu dibandingkan harta benda yang mereka kumpulkan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mampu memakmurkan masjid-masjid Allah untuk memperoleh rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin wa 'ali kalimataka yawmiddin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi